Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu saudara dengan saya, Archimandrit Roma Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Injil Yohanes. Kita sampai pada pelajaran chapter 63 dari Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-36 saja. Karena ini ada 50 ayat di sini, jadi kita sampai pada ayat 36 saja. Kita baca ayat 20 sampai 36. Tolong bacakan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Kata Yesus, suara itu telah terdengar, bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ya, terima kasih. Di antara mereka siapa? Mereka yang hadir pada waktu perayaan ini, yaitu perayaan Pondok Daun yang telah kita pelajari pada chapter 62. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Mungkin ini bukan orang pagan ya, Yunani penyembah dewa-dewa, tetapi orang Yunani proselit, yaitu ya orang Yunani yang telah memeluk agama Yahudi, sehingga mereka ikut merayakan hari raya Pondok Daun ini. Mereka ikut datang ketika banyak orang datang untuk melakukan 3 kali dalam setahun mereka melakukan perayaan ini, ya. 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus. Mengapa? Karena Filipus itu mungkin juga kalau orang Yunani itu Yunani proselit, Yunani yang memeluk agama Yahudi. Filipus itu mungkin orang Yunani Hellenist, yaitu orang Yunani yang menggunakan bahasa Yunani. Dari mana kita tahu? Dari namanya. Namanya itu bukan nama Ibrani. Itu nama Yunani. Filipus, dari kata philo dan ipos. Philo itu mencintai, ipos itu kuda. Jadi Filipos artinya pencinta kuda, ya.
Ini adalah nama daripada ayah dari Alexander Agung, juga Filipus, ya. Orang itu pergi kepada Filipus, ya, mungkin karena dia taunya bahasa Yunani, karena ada banyak orang Yahudi diaspora yang tinggal di luar tanah Israel, di mana bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Yunani. Maka mereka merasa lebih sreg, lebih pas hatinya kalau datang kepada orang yang Yahudi tetapi yang mempunyai budaya Helenis yang menggunakan bahasa Yunani yang dilihat dari namanya. Ya, orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Filipus ini adalah adik dari Rasul Petrus, ya. Dan menurut tradisi, dialah menjadi awal mula dari kepatriahan di Konstantinopel, dan Rusia, ya, di dalam gereja Ortodoks, ya. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Mereka tidak langsung datang kepada Yesus, ya, mungkin karena muridnya banyak, mungkin mereka merasa segan gitu, ya. Maka mereka datang melalui Filipus ini. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Ya, Andreas itu saudaranya Rasul Petrus, ya. Ya, sudah saya sebut sebelumnya. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas ini juga nama Yunani. Dari kata Andreas. Andreas itu laki-laki, ya. Andreas itu laki-laki. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Jadi kalau begitu, para rasul ini adalah pengantara bagi orang-orang non-Yahudi itu untuk datang kepada Yesus. Melalui para rasul lah manusia mengenal Yesus, yaitu melalui ajaran-ajaran mereka sekarang. Makanya kalau mengatakan, saya tidak perlu para rasul, saya tidak perlu ini, tidak perlu, saya langsung pada Yesus. Kamu tahu Yesus dari mana? Ya dari kitab suci. Kitab suci yang nulis siapa? Para rasul. Para rasul menulis bagaimana? Ya karena kenal pada Yesus. Jadi kalau kita mengatakan saya tidak perlu rasul, pokoknya langsung bertemu Yesus, berarti kita sombong, merasa sok lebih tahu, sok sudah tahu. Padahal kita tahu Kristus ya dari kitab suci. Kitab suci ini ditulis para rasul. Para rasul adalah murid-murid yang kenal dengan Yesus sendiri. Dan para rasul ini akhirnya ajar-ajarannya itu dilanjutkan oleh para muridnya, dan mereka ditalurkan oleh para murid selanjutnya. Inilah yang disebut para bapak gereja. Oleh karena itu para bapak gereja itu penting, karena mereka lah yang melanjutkan ajaran para rasul itu tanpa diubah. Mereka lah yang menyampaikan secara murni ajaran dari para rasul itu kepada gereja, kepada umat yang percaya kepada Kristus. Ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka. Menjawab siapa? Menjawab Filipus dan Andreas. Katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dalam arti apa Allah anak manusia? Anak manusia adalah gelar untuk Mesias, ya. Sudah berkali-kali saya ajarkan. Kata manusia itu menunjuk kepada Kristus sebagai Mesias. Dia gunakan kata itu bagi orang Yahudi yang tidak percaya, atau bagi orang yang tidak percaya pada umumnya, itu untuk menyembunyikan jati dirinya. Karena dengan mengatakan anak manusia, mereka pikir oh iya itu manusia biasa. Tapi sebenarnya anak manusia ini adalah merujuk kepada penglihatan Nabi Daniel tentang anak manusia yang datang dengan awan-awan, yang punya kuasaan tak ada akhirnya, dan itu menunjuk kepada Mesias di dalam Yeskiel 7 ayat 13-14, dan itu dibenarkan oleh Kristus bahwa itu adalah mengenai dia di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 63 sampai 65. Tolong bacakan. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakan." Engkau telah mengatakan, artinya ya, kamu telah mengatakan itu. Memang aku Mesias itu, gitu ya. Terus?
Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Nah maha itu kuasa, kan, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, terus dan datang di atas awan-awan di langit. di atas awan di langit. Maka imam besar itu Oke, jadi dengan ini dia merujuk kepada Daniel pasal 7 itu. Bahwa Daniel pasal 7 di penglihatan tentang anak manusia yang datang dengan awan-awan di langit itu adalah Mesias ini. Maka ketika Yesus mengatakan anak manusia dimuliakan, sudah waktunya dimuliakan. Karena apa? Karena orang-orang sendiri, Yahudi sendiri menolak untuk menerima Yesus sebagai Mesias sampai sekarang kan. Orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Coba kita baca dalam ayat 19 dari Yohanes 12. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Berhasil untuk mencegah umat itu untuk tidak percaya pada Yesus. Berarti ini adalah memang para pemimpin agama waktu itu menolak Yesus itu sebagai Mesias. Terus, Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Iya. dia. jadi sudah saya jelaskan dalam pelajaran nomor chapter 62 yang lalu bahwa makin dilawan Injil itu makin berkembang. Makin dicegah di sini, seluruh dunia datang mengikut dia. Makanya dengan datangnya orang-orang Yunani ini, Yesus mengatakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan, karena dia tahu bahwa bangsanya sendiri akan menolak. Justru dia akan dimuliakan di antara bangsa-bangsa lain. Awalnya memang dia datang untuk bangsanya itu, tetapi setelah itu bangsanya menolak, maka pada waktu bangkit dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Coba kita lihat awalnya itu di dalam Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, Matius 10 ayat 5 dan 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, karena itu umat pilihan. Yang untuk mereka lah Mesias itu datang dan dinubuatkan. Mereka yang seharusnya menerima nubuatan-nubuatan itu dulu, maka awalnya ya prioritasnya kepada mereka dulu. Tetapi setelah mereka menolak, maka dikatakan di dalam Kisah Rasul 3:26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah. Bagi kamulah, bagi orang Israel, pertama-tama. Nah, pertama itu kata yang diucapkan di dalam Matius 15:24 tadi, Matius 10 ayat 5 dan 6 tadi. Makanya keliru mereka, para polemikus Muslim mengatakan Yesus hanya datang untuk orang Israel saja. Enggak. Jangan dipaksakan ajaran Quran mengenai Isa kepada Kristus. Menurut Alkitab, Yesus bukan hanya datang untuk orang Israel saja. Awalnya memang prioritas untuk Israel karena mereka adalah bangsa pilihan. Tapi ketika mereka menolak, dikatakan oleh Yesus sendiri, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Akhirnya dimuliakan pada bangsa-bangsa lain, dan dikatakan juga di dalam Kisah Rasul pasal 3:26 tadi, Dan bagi kamulah pertama-tama bagi kamulah orang Israel pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya. Allah membangkitkan hambanya, yaitu hamba yang menderita, yaitu Mesias, dan mengutusnya Kepada kamu, terus supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. memang pertama-tama. Tapi setelah mereka menolak, ya, dan setelah Kristus bangkit selesai dengan karyanya, itulah awal dia dimuliakan. Mati lalu bangkit. Dia mengatakan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Nah, sekarang semua bangsa, bukan hanya Israel saja. Oleh karena itu, ketika orang non-Yahudi ini datang, dia mengatakan saatnya sekarang dia dimuliakan. Dimuliakan dalam arti apa? Dia akan naik di atas salib, dia mati dikuburkan, lalu naik ke surga.
Makanya dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Allah sangat meninggikan dia, dan dibangkitkan dari kematian, lalu naik ke surga, terus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, mengaruniakan nama segala nama padanya, nama segala atas di atas segala nama, terus supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit bukan hanya roh yadi saja kan, segala yang ada di langit, berarti para malaikat, dan yang ada di atas bumi, yaitu manusia dan semua makhluk yang kelihatan di atas bumi ini, dan yang ada di bawah bumi. ada yang di bawah bumi. Ini gambaran untuk roh-roh pemberontak. Itulah para iblis dan pengikut-pengikutnya. Semuanya akan tunduk pada Kristus. Dia dimuliakan setelah dia dinaikkan ke surga, itu bangkit dari kematian. Terus, Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. nah itu nama yang mulia itu adalah nama Tuhan, nama Sang Maha Penguasa, Mesias yang telah diberi segala kuasa itu. Kita baca juga di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, karena dia keluarnya dari Allah sebagai firman Allah yang tadinya di dalam Allah, Dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, setelah selesai mengadakan penyucian dosa melalui apa? Melalui kematiannya di atas salib dan penguburannya, terus ia duduk di sebelah kanan yang maha dan besar. kenaikannya ke surga, lalu duduk di Sebelah kanan yang yang maha besar. maha tinggi. Itulah dia dimuliakan. Jadi penerimaan orang non-Yahudi dalam hal ini adalah orang Yunani, itulah awal tanda daripada dia akan segera dimuliakan, sebab bangsanya sendiri menolak dia dan bangsa-bangsa lain non-Yahudi yang akan menerima dia. Ya, makanya dikatakan dalam ayat 23 ini dari Yohanes 12, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan, duduk di sebelah kanan Bapa. 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Nah, dia membuat perumpamaan karena kemuliaan ini terjadi hanya kalau dia sudah mati. Nah, ini sama dengan biji gandum gitu loh. Kalau biji gandum tidak jatuh di tanah, ditanam di situ, mati biji gandumnya, baru keluar tunasnya dan akarnya, gandum itu tetap satu saja. Kalau tinggal di dalam ember itu nggak akan bertumbuh, harus jatuh ke tanah. Nah, ini simbol daripada Yesus harus mati. Kalau dia tidak mati, ya tidak bangkit. Kalau dia tidak bangkit, ya tidak ada orang yang akan diselamatkan melalui penyatuan dengan dia. Makanya dia mengatakan, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tentunya lah. Kalau kita nanam sebiji gandum satu gitu, lalu bertunas, lalu berakar, tumbuh menjadi pohon gandum, keluarlah buah gandum. Jadi banyak. Yesus pun demikian. Dia harus mati dan bangkit supaya menjadi sumber dari kebangkitan semua manusia yang percaya. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-19 sampai 20. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, kalau hanya hidup ini saja tidak ada kebangkitan, kita paling malang. Orang tidak bangkit, orang mati. Kenapa kita percaya? Kita percaya pada mayat, kita percaya pada bangkai. Kalau Yesus tidak bangkit, terus? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Nah, Kristus telah dibangkitkan. Seperti pohon biji gandum tadi mati dalam tanah, membusuk, lalu keluar akarnya, lalu keluar tunasnya,
Terus lalu bangkit menghasilkan buah. Terus Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang sebagai yang yang telah meninggal. sulung dari antara yang meninggal. Artinya dia yang menjadi landasan adanya kebangkitan. Dia menjadi landasan adanya orang-orang yang lain yang mau percaya, yang kebanyakan datang dari orang-orang non-Yahudi ini, dan dimuliakan di antara mereka, sehingga mereka ikut ambil bagian di dalam kebangkitannya Yesus ini. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Terus? Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, Nah, karena datanya kematian itu karena manusia juga, Adam memberontak pada Allah sehingga kehilangan hidup ilahi sehingga mendapat mati. Terus? demikian juga kebangkitan orang mati datang. Nah, demikian juga kebangkitan orang mati, artinya kembalinya hidup ilahi itu harus datang melalui manusia. Oleh karena firman jadi manusia. Selesaikan bacanya itu. Karena satu orang manusia. Ah. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Ya, Kristus. itu artinya. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, harus busuk dulu, mati terkubur di tanah, ia tetap satu biji saja. Kalau biji itu kita taruh di dalam toples atau di ember, ya nggak akan tumbuh kan. Tetapi jika ia mati karena ditanam di tanah, ia akan menghasilkan banyak buah, karena dia akhirnya tumbuh dan menghasilkan buah. Demikian Yesus adalah demikian. Dia harus mati, tapi bangkit lagi, sehingga dia menjadi sumber dari kebangkitan manusia, sumber keselamatan kekal bagi manusia. Kita baca dari Ibrani pasal 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kapan dia mencapai kesempurnaannya? Ya, ketika sudah disalib, mati, dikubur, naik ke surga, duduk di sebelah kanan yang maha tinggi tadi. Sesudah dia mencapai kesempurnaannya, maka apa katanya? Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan Pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. bagi semua yang taat kepadanya. Ya. Akhirnya di sini Kristus menjelaskan tentang penerapan prinsip ini. Sebagaimana Kristus tidak mencintai nyawanya, akhirnya mendapatkan hidup kekal karena bangkit. Dan dikatakan barang siapa mencintai nyawanya, nyawa yang bagaimana? Nyawa yang mempunyai kemungkinan untuk lepas dari tubuh dalam kematian. Nah, nyawa itu, nyawa duniawi, nyawa yang mesti dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi kalau orang mencintai nyawa yang ini, nyawa yang dikuasai hawa nafsu ini, ia akan kehilangan nyawanya. Nyawa apa? Nyawa yang akhirnya dibangkitkan bersama Kristus, nyawa yang akhirnya memilih hidup kekal bersama Allah. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, yaitu tidak mencintai nyawa yang dikendalikan oleh hawa nafsu tadi, akhirnya berani untuk melawan kehendak daging, seperti dikatakan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu, Itu tidak mencintai nyawa itu mematikan apa? dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, Nah, mematikan segala sesuatu yang duniawi. Terus yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. itulah mati, tidak mencintai nyawa itu untuk menolak segala dorongan-dorongan dan keinginan hawa nafsu itu. Maka tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi dia mendapatkan nyawa baru, benih ilahi dalam dirinya, sehingga dia akan
pada akhirnya bisa ikut ambil bagian di dalam kodrat ilahi, di dalam kemuliaan. 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Boleh mendapat bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Kembali kepada ayat 12. Barang siapa melayani aku, melayani Yesus itu yang gimana? Ia tidak mencintai nyawa tadi, memberikan dirinya kepada Kristus, taat kepada Dia, pada perintahnya, pada ajarannya. Itulah melayani Dia. Ya. Barang siapa melayani aku, bukan melayani dalam arti kita aktivitas sana sini, mengabarkan Injil sana sini, tetapi kita tidak memperhatikan yang di dalam. Melayani di sini mengikuti jalannya Yesus. Melayani di sini mengikuti perintah-perintah Yesus yang memerintahkan kita untuk menguduskan diri. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Mengikut Yesus mana? Ya mengikuti hidupnya Yesus, caranya Yesus hidup. Kita baca dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang mempunyai harapan itu, harapan apa? Harapan untuk hidup kekal tadi, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ayat 4 coba. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kita diperintahkan untuk meninggalkan dosa ini, pelanggaran-pelanggaran, kembali kepada ketaatan, kepada kehidupan kesucian. Itulah melayani Yesus itu pada dasarnya. Ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Artinya apa? Di mana Yesus berada di dalam kehidupannya, di dalam cara hidupnya, hidup dalam ketaatan pada Bapa, hidup dalam doa, puasa, semua yang dilakukan Yesus. Disitulah kita harus berada. Kita mengikuti Yesus, tetapi kita tidak berada di tempat di mana Yesus ada, ya itu bohong. Di mana Yesus selalu mengadakan perlawanan kepada roh-roh jahat, kepada hawa nafsu dan semuanya, maka disitulah kita harus berada di tempat di mana Yesus ada secara rohani. Ya, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, dalam arti kita hidup dan semata-mata demi ketaatan kepada Kristus, dan memberikan diri kita untuk menghamba kepada Kristus, dan Kristus itu bos kita, Tuhan kita, maka ia akan dihormati Bapa. Jadi hidup Kristen itu hidup penyangkalan diri, bukan malah sebaliknya. Oh, kalau kamu jadi Kristen punya ini punya itu, lah itu kan duniawi, ngapain? Itu penyebab keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala di dalam Kolose 3:5 tadi. Mengapa kok keserakahan sama dengan berhala? Ya karena keserakahan berarti memuja benda kan, memuja uang lah, memuja kekayaan lah, itu keserakahan. Dan berhala adalah memuja benda sebagai gantinya Allah yang benar. Maka dikatakan keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Coba kita baca lagi Kolose 3:5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi hidup Kristen itu hidup penyangkalan, sebagaimana juga dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27.
Tetapi aku melatih tubuhku Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. dan menguasainya. Maka waktu puasa seperti sekarang kita mau puasa kan di gereja Ortodoks, saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara umat Katolik yang sudah memulai awal puasa para Paskah dengan Rebu Abu ya. Kami di gereja Ortodoks persiapannya bukan dengan Rebu Abu, persiapannya adalah persiapan ya, memang persiapan Minggu Triodion yang dimulai dengan hari Minggu Sakeus, Minggu Anak Hilang, Minggu Orang Farisi dan Pemungut Cukai, Minggu Penghakiman Akhir, dan minggu depan ini adalah Minggu Penghakiman. Esok paginya kami puasa. Jadi saudara-saudara dari Gereja Barat puasa lebih dulu karena memang kita mau datang kalau ada berbeda. Kami berpuasa seminggu kemudian, ya. Nah, dan puasa-puasa ini adalah disediakan oleh gereja bagi pengendalian diri. Dan Alkitab mengajarkan supaya kita melakukan pengendalian diri ini. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Ya, jadi yang Kristen bukan tanpa tujuan. Sembahyang tidak pernah, apa yang dicapai untuk menjadi Kristen tidak ada pemahaman sama sekali. Puasa tidak pernah. Bagaimana kita bisa mengendalikan? Maka dikatakan apa? Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja Ya, asal memukul. ngawur aja. Katanya Kristen, tapi hidupnya isinya cuma foya-foya, dansa-dansi, hubungan seks bebas kesana kemari. Kristen apa itu? Kristen budaya. Kristen budaya tidak menyelamatkan Anda. Hanya karena opa-opa pendeta misalnya, papanya rajin ke gereja, lalu Anda melakukan yang secara moral bertentangan dengan Injil, ya Anda tidak akan dapat apa-apa. Orang Kristen itu dibuat bukan dilahirkan. Tahu artinya? Bukan karena kita lahir dari orang tua kita yang Kristen lalu otomatis kita Kristen secara hidup. Kita membuat diri kita jadi Kristen melalui ketaatan kepada hukum-hukum Allah, melalui ketaatan kepada Kristus. Terus? Tetapi aku melatih tubuhku. Itu lanjutannya. Ya, dikatakan juga dalam Kolose pasal 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama Nah, itu serta kelakuannya. Kalau menjadi Kristen, ketika dibaptis, kita nekat untuk menanggalkan manusia lama. Dan manusia lama itu apa? Dijelaskan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Nah, berarti terus-menerus kita berusaha untuk makin taat, makin memperbarui diri kita, terus Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar ya, kaliknya. untuk mencapai tujuan menjadi kembali seperti kita diciptakan menurut gambar dan rupa Sang Khalik. Itu tujuannya menjadi Kristen. Jadi kalau gitu menjadi Kristen berarti memang keselamatan itu kasih karunia, tapi karunia itu harus dijaga supaya bertumbuh. Harus dijaga supaya kita mencapai kemuliaan yang disediakan bagi orang-orang yang percaya. Ya. Ayat yang ke-27, tolong bacakan. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Oke. Sekarang jiwaku terharu. Coba saya baca dalam bahasa aslinya apa. Nin is ipsikimu tetarakte. Jiwaku tuh bergoncang gimana yang luar biasa di dalam, gemetar, bergontang-gontang. Kenapa? Karena dia melihat ke depan, bahwa dia harus
melakukan ketaatan total, dan dia harus memikul segala efek dari dosa manusia dalam dirinya melalui ketaatannya di atas salib. Jadi penyaliban ini bukan hukuman biasa. Secara rohani, Yesus itu mau seolah memikul kalau Allah digambarkan murka itu seperti murkanya Allah bagi seluruh manusia. Makanya dia mempunyai rasa etetarakti, gemetar, bergoncang. Itu adalah sesuatu kata yang begitu kuat menggambarkan horor, rasa horor di dalam itu, khawatir, dan rasa tidak tentram di dalam dirinya ini. Karena dia mengetahui bahwa untuk dapat melakukan apa yang dikatakan di dalam ayat yang kelima 25-26 itu, tidak mencintai nyawa, ya, mati untuk dikuburkan, dan itu terjadinya melalui penyaliban. Maka sebagai manusia, dan dia menanggung ini kan, penyaliban itu kan sebagai manusia. Nah, coba kita baca lagi di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi pada waktu dia disalibkan bukan dalam keilahiannya disalibkan, keilahiannya tidak bisa disalibkan. Dirinya sebagai firman itu merasakan teror, horor di dalam kemanusiaannya, akan prospek menghadapi, menerima semua efek dari dosa yang ada pada manusia. Maka dikatakan dalam ayat ini, jiwaku terharu, jiwaku goncang, bergetar. Nah, meskipun sekarang manusia jiwanya bergoncang, bergetar karena apa yang dialami ini, dan dia tahu karena dia memang harus datang untuk menghancurkan dosa, maka dia mengatakan, dan apakah yang kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak. Meskipun aku mengalami, aku tahu sulitnya, beratnya, aku rasakan di sini sebagai manusia. Sampai begitu beratnya rasanya itu, sampai di dalam Injil Lukas dikatakan sampai dia keluar darah. Karena tekanan tindasan batin yang begitu rupa itu, sampai dikatakan di dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-43-44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, karena sebagai manusia dia mengalami tetarakti tadi. Terus ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu ada teror, ada kegoncangan yang mendalam, ada horor sebagai manusia. Ilahnya sih enggak. Dan apakah yang kukatakan? Bapa, selamatlah aku dari saat ini. Enggak. Kalau itu aku diselamatkan, berarti aku tidak menghadapi kematian itu, aku tidak akan menghadapi dosa itu melalui disalibkan, dan aku tidak masuk ke dalam alam maut. Aku tidak melepaskan manusia dari maut kalau begitu. Maka ketika Bapa, selamatkan aku dari saat ini, tidak, katanya, dijawab sendiri. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Untuk apa? Untuk mengalahkan dosa, untuk mati disalibkan, bagi nanti dibangkitkan mendapat kemuliaan itu. Ya. Lalu ayat yang ke-28. Bapa, muliakanlah namamu. Oke. Bapa, muliakanlah namamu. Dengan jalan apa dia dimuliakan? Dengan jalan anak itu dimuliakan. Membiarkan anak sang putra ini mengalami horor dan teror yang sedemikian rupa, mati disalibkan dan masuk ke dalam kuburan, lalu bangkit, diangkat ke surga, dimuliakan. Di sini Bapa dimuliakan. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 4.
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Pekerjaan apa? Pekerjaan penebusan yang terjadinya melalui penyalipan, penguburan, dan naik ke surga, bangkit dan naik ke surga. Terus? Untuk melakukannya, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Ya. Jadi kalau Sang Putra dimuliakan, otomatis karya Sang Bapa dilihat di dalam diri Sang Putra, Sang Bapa juga dimuliakan. Maka dikatakan, Bapa muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara di surga, aku telah memuliakannya. Dengan jalan apa? Dan mengutus firman-Nya turun ke dunia jadi manusia. Dan akan memuliakan lagi. Dengan jalan apa? Dengan membangkitkan firman-Nya yang jadi manusia itu dari kematian dan mengangkatnya surga dan memberinya nama di atas segala nama. Itulah artinya. Ya. Ayat 29. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Iya, mereka tidak tahu karena Alkitab mengatakan manusia tidak pernah mendengar suara Allah. Jadi bagi dia itu seperti guntur menggelegar saja. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Nah, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Nah, mendengarnya jadi seperti guntur ini. Maka hati-hati kalau ada orang ngaku-ngaku katanya mendengar suara Allah, ngomong-ngomong dengan Allah ini dan itu. Tunggu dulu. Itu Allah yang benar atau ilah zaman ini? Ngatunya naik surga, macam-macam. Itu surga yang benar atau kerajaan angkasa di mana ilah zaman ini berada. Makanya kita harus kembali kepada kitab suci. Jangan bertumbuh pada pengalaman saja. Ya, kitab suci pada akhirnya dialami, tapi kalau kita sudah kokoh dalam iman, kita memahami betul supaya kita tidak tersesat kepada jalan sesat yang dilakukan oleh roh-roh jahat ini. Ya, terus orang banyak berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada yang pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Ya, mereka tidak tahu suara siapa itu. Karena memang Allah tidak bisa dilihat. Ya, coba kita baca lagi Yohanes 5:37 itu. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya. Suaranya tidak didengar, rupanya tidak dilihat, itulah Allah. Yang dilihat itu adalah penjelmaan atau inkarnasi firman Allah yang menampakkan diri ke dunia. Bapak tidak pernah dilihat. Tak seorang pun yang pernah melihat Allah, kata Alkitab. Baca dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Kita baca juga di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Tidak seorang pun yang pernah melihat Gitu. Allah. 1 Korintus 2 ayat 11. Apa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah. Nah, kalau dalam kebatinan Jawa istilahnya tan keno kinoyong opo, artinya tidak dapat dikatakan bagaimana. Kalau dalam tasawuf Islam dikatakan bila kaif, yang artinya sama, tanpa dapat dikatakan bagaimana. Ada, tapi kita tidak dapat mengatakan bagaimana. Ya, makanya firman-Nya datang jadi manusia supaya kita dapat mengerti Allah itu gimana. Karena firman itu yang menyatakan Allah ini. Coba kita bacakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 tadi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Tetapi anak tunggal Allah, yaitu firman Allah yang satu-satunya itu, yang ada di pangkuan Bapa, karena dekat di dalam Allah, Dialah yang menyatakan. Dialah yang menyatakannya. Kita hanya mengenal Allah melalui pernyataannya, dan pernyataan itu dalam firman-Nya. Firman-Nya telah jadi manusia, itulah namanya Yesus Kristus. Terus ayat yang ke-30.
Jawab Yesus, suara itulah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Nah, kalau dia nggak perlu untuk diteguhkan, dia sudah tahu dirinya siapa. Tetapi supaya orang mendengar tahu bahwa dia itu bukan ngomong ngawur, cerita seenaknya sendiri, maka disertai dengan bukti ini. Bukti supernatural yang mereka sendiri tidak ngerti. Hanya kedengaran seperti geledek, hanya kedengaran dia disangka malaikat, ya tahu? Ya, kita tidak tahu gimana itu suara itu, ya sebenarnya. Ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ya, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Kenapa? Karena pada waktu Yesus disalibkan itu, yang disalibkan adalah firman Allah dalam wujud kemanusiaannya. Dan itu disalibkan sebagai tindakan kerendahan hati atau perendahan diri. Coba kita baca lagi dalam Filipi 2:8 tadi. Yang ke-7-8 lah. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Ya, firman Allah itu mengosongkan diri dalam arti keilahiannya tidak dinampakkan, meskipun ada di dalam dirinya ketika jadi manusia. Terus? Dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, maka mengambil serupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan diri. Padahal kita tahu roh-roh jahat itu yang tadinya malaikat, mereka jatuh dari kemuliaan mereka di surga. Karena apa? Karena kesombongan. Maka kesombongan ini harus dilawan oleh kerendahan hati. Dihakimi oleh kerendahan hati. Yang rendah hati adalah dia yang mempunyai eksistensi universal. Siapa? Sabda. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Jadi apa yang terjadi pada sang sabda ketika jadi manusia, ini berdampak bagi seluruh ciptaan, sebab dia adalah sumber dari segala ciptaan. Makanya ketika dia disalib, teruskan ayat itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi wujud kematian Kristus itu wujud ketaatannya dan kerendahan dirinya. Lucifer, atau ya kita tidak tahu nama sebenarnya siapa itu. Lucifer itu ada gelar, bukan nama ya. Makanya nama itu tidak ada dalam terjemahan Indonesia, itu dari bahasa Ibrani Helel. Helel itu artinya penyandang terang, yang dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai putra fajar. Coba kita baca di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi Luciferus. Dan di dalam Alkitab bahasa Inggris, kata Luciferus itu usnya dibuang. King James ya, dari versi terjemahan King James. Jadi itu biarpun itu nubuat tentang Raja Babel, tetapi itu sindiran kepada makhluk roh yang menguasai Raja Babel, yaitu iblis itu sendiri. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Oh, you are cut down to the ground. Bagaimana engkau telah jatuh dari langit. Berarti dia makhluk langit tadinya. Oh, putra fajar. Atau oh, Lucifer. Dalam bahasa Latinnya Luciferus. Bintang timur, putra fajar. Itu. Jadi kata Lucifer itu menerjemahkan kata Helel, yang dalam bahasa Latin menjadi Luciferus. Akhirnya oleh penerjemahan Alkitab bahasa Inggris, nama itu dijadikan Lucifer. Dan kalau dalam Alkitab terjemahan Septuaginta, yaitu terjemahan awal dari kitab suci Ibrani ke dalam bahasa Yunani, dia disebut sebagai Eophoros, penyandang terang. Oke? Dan itulah setelah dia jatuh, dia menguasai bangsa-bangsa, menjadi penguasa dunia yang gelap ini. Coba baca lagi itu dalam Yesaya pasal 14 itu.
Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan Ya, bangsa-bangsa. dia mengalahkan bangsa-bangsa. Dan di akhirnya menguasai dunia kegelapan, menguasai dunia ini. Sebagaimana dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 Ayat 19. 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia di bawah kuasa si jahat dan menyebabkan kegelapan di dalam dunia ini, sehingga zaman ini oleh Alkitab disebut sebagai zaman yang jahat. Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat. Atau dunia jahat, karena dikuasai oleh roh jahat. Sehingga orang-orang yang hidup dalam dosa itu di bawah kendalinya ini, penguasa yang jahat ini, melalui antek-anteknya, yaitu para malaikat yang jatuh mengikuti dia. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan. Mengikuti siapa? Mengikuti jalan dunia, yaitu Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, ya, penguasa kerajaan angkasa, itulah iblis itu. Terus yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di Ya, antara orang-orang yaitu durhaka. roh yang sekarang bekerja di antara orang durhaka. Orang berdosa dikendalikan ini, disertai. Ya, kalau dalam agama Islam adanya jin korin, kita tidak percaya jin ya. Ya maksudnya inilah, kalau kita disertai dengan antek-anteknya, bawahan daripada Lucifer untuk diarahkan untuk berbuat dosa. Ya. Nah, ini pada waktu Yesus disalibkan, dia melalui tubuh manusianya melakukan ketaatan mutlak kepada kehendak Bapa. Padahal dosa itu intinya adalah ketidaktaatan. Maka dengan tubuh yang mempunyai sifat ketidaktaatan akibat kejatuhan itu digunakan untuk taat mutlak di atas salib, maka disitulah ketidaktaatan dihukum, dosa dihukum. Kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya Dengan sendiri jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging dalam wujud daging, maksudnya yang serupa dengan daging. serupa dengan daging berdosa. Kenapa serupa? Karena dia bisa mati, padahal sebenarnya dia tidak perlu mati. Terus Yang dikuasai dosa karena dosa. ya, daging yang dikuasai dosa, karena adanya dosa dia lakukan ini. Terus Ia telah menyatukan hukuman atas dosa di dalam daging. nah, dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Atas apa? Ketidaktaatan dalam kodrat manusia itu telah dihukum pada waktu disalib. Nah, inilah penghakiman atas Tuhan. Tapi juga pada yang bersamaan, karena penyaliban itu adalah wujud kerendahan hatinya, dan para roh jahat itu jatuh karena kesombongan, maka pada saat itu juga dunia roh jahat ini dikalahkan oleh Yesus melalui penyalibannya. Kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam. Ya kan, itu surat hutang itu taatlah kamu, isinya kan itu hutang pada Taurat itu kan. Orang kan tidak bisa mentaati hukum agama secara utuh. Maka kita secara hukum Taurat, orang punya hutang, seolah-olah ada suratnya ini. Nah, ketika Yesus di atas salib melakukan ketaatan, maka surat hutang ketidaktaatan itu telah digenapi. Berarti surat hutang kita kepada hukum Allah telah dilunasi di atas salib. Terus Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. hukumnya mengancam kita. Terus Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. pada waktu tubuhnya dipaku, surat hutang terhadap hukum Allah itu telah dipaku pula. Kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Terus Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah nah, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan penguasa-penguasa. dan menjadikan mereka tontonan umum. Nah, itu tontonan umum gimana? Ya, waktu di salib itu kan ditonton oleh orang banyak. Tapi pada saat itu secara tidak
tampak mata, penguasa-penguasa, dan siapa tadi? Pemerintah-pemerintah. Pemerintah, itulah roh-roh jahat itu. Dikalahkan di situ, dihakimi di situ. Bagaimana kita tahu itu pemerintah-pemerintah dan penguasa itu adalah roh-roh jahat bawahannya Lucifer? Kita baca di dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat Ya toh, itu makhluk roh itu. Jenjang-jenjang, karena mereka punya kuasa, maka jenjangnya kuasa, sigasana gitu. Karena mereka malaikat tadinya kan. Nah, itu dikalahkan pada waktu Yesus disalibkan. Nah, pimpinannya yaitu Lucifer itu sendiri dikalahkan ketika Yesus dikubur. Kita baca dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak itu adalah anak dari darah dan daging, Maksudnya kita manusia ini terdiri dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka maka ia, firman Allah itu, menjadi sama dengan manusia, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. mendapat bagian dalam keadaan manusia. Ya betul, seperti manusia itu, seperti kita. Makanya dia bisa merasa takut, dia merasa teror dan horor dalam hatinya waktu disalib. Dia bisa mengeluh dan lain-lain, karena dia betul-betul manusia. Dan kemanusiaannya tidak disingkirkan atau tidak diabaikan karena keilahiannya. Enggak. Kalau gitu kan enggak total manusia. Terus Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. karena dia punya tubuh, jadi manusia bisa mati. Kalau dalam wujud Allah, ya Allah tidak bisa mati. Maka firman Allah harus jadi manusia. Oleh kematiannya, apa? Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Iblis berkuasa atas maut. Sudah kita balas tadi. Jadi setiap orang yang mati itu berada di bawah cengkeraman iblis ini. Yesus mati. Loh, dalam cengkeraman iblis dong kelihatannya. Maka dikatakan serupa dagingnya berdosa tadi. Tapi ternyata enggak. Pada hari ketiga dia bangkit. Dengan dia bangkit, penguasa kematian tidak dapat menarik dia masuk lagi ke dalam kuburan untuk mati. Berarti penguasa kematian itu kalah dengan Yesus. Dengan demikian mereka telah dikalahkan. Dia telah dikalahkan dan telah dihakimi. Makanya di dalam Yohanes 12 ini dikatakan ayat yang ke-31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia, yaitu kejahatan tadi. Sekarang juga penguasa dunia. Siapa itu? Ya iblis tadi akan dilemparkan keluar. Ya nanti sih sudah mulai secara prinsip sudah dikalahkan. Tetapi coba kita baca di dalam 1 Yohanes 3:8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Iya, itu membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Tapi bagi orang yang di luar Kristus ya tetap dia berkuasa sama dengan dulunya, tidak kelihatan. Yang dapat mengatai kekalahan iblis adalah mereka yang beriman di dalam Kristus dan betul-betul menghidupi kehidupannya itu. Sehingga orang itu dapat berkuasa untuk mengalahkan iblis ini karena telah dijamin oleh Kristus untuk itu. Kita baca Lukas pasal yang ke-10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ya, tuh. Terus? Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Oke. Kalajengking, ular itu gambaran daripada roh jahat. Dan juga di dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Oke, diberi kuasa itu. Caranya gimana? Di dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada Allah, terus dan lawanlah iblis. Terus maka ia akan lari padamu. Kita diberi kemenangan itu. Bukan berarti kita tidak akan diganggu, tapi kita akan diberi kemenangan. 1 Petrus 5:8.
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada orang yang dapat ditelannya, berarti ada orang yang tidak dapat ditelannya. Siapa itu? Mereka yang punya iman kokoh, yang terpilih janji tadi. Ya. Tetapi untuk pelemparan terakhir adalah di akhir zaman setelah hari penghakiman. Oleh karena itu sekarang masih bebas mengganggu orang yang di luar Kristus. Bahkan orang Kristen diganggu tapi tidak bisa dirasukin. Karena di dalam dirinya orang Kristen ada Roh Kudus yang menjaga. Ya. Maka dikatakan di dalam Matius 25 ayat 14, 25 ayat 41, maaf. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal dan yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi apa yang kekal neraka itu sedia untuk iblis dan malaikat, dan itulah mau dibuang keluar itu masuk neraka nantinya. Dan kita baca juga dalam Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Terus? Yaitu tempat binatang. Binatang itu antikristus nanti. Dan nabi palsu Nabi palsu itu adalah yang akan mempromosikan antikristus itu. Dan mereka disiksa siang malam. Mereka akan disiksa siang malam. Nah, itu terakhir nanti. Tapi udah dimulai melalui penguburan Kristus. Makanya ketika Kristus mau mengalami penyaliban ini, dia mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman. Ayat 31, atas dunia ini. Yang dunia itu intinya adalah pemberontakan dosa manusia kepada Allah dan roh jahat yang menguasainya. Ia akan sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis tadi, akan dilemparkan keluar. Dan aku, nah sekarang, apabila aku ditinggikan dari bumi, maksudnya bergantung di atas salib, ditinggikan dari salib, nanti naik ke surga juga. Sudah itu, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Makanya semua orang dipanggil untuk menjadi murid Kristus setelah dia ditinggikan, setelah dia disalibkan dan diangkat dalam kemuliaan. Sebelumnya hanya untuk orang Yahudi, prioritasnya orang Yahudi. Hanya sesudah selesai karyanya, setelah ditinggikan, semua orang akan ditarik kepadaku, ya. Maka dusta yang mengatakan Yesus hanya datang untuk orang Israel, enggak ada ajaran Alkitab gitu. Yesus dikirim untuk semua manusia. Maka dikatakan di sini, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang, bukan hanya orang Yahudi saja, datang kepadaku. Ayat 33. Ini dinyatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan. Ya, ini dinyatakan, maksudnya dengan ditinggikan tadi dinyatakan caranya dia mati, caranya disalibkan, ditinggikan dari tanah. Jadi Yesus mengatakan memang dia akan mati disalib gitu loh. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus sudah disalib, ya kamu bertentangan dengan apa yang kau anggap nabimu. Nabimu sendiri mengatakan, yang akan mengalami mengatakan dia akan disalibkan. Apa kamu yang benar atau Kristus yang benar? Ya kalau saya percaya pada orang yang mengalaminya, percaya pada orang yang memang punya otoritas untuk mengatakan itu. Coba kita baca dalam Matius pasalnya 16, bukan 10, pasal 16 ayat 21, 22. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan menanggung banyak penderitaan, terus dari pihak tua-tua, terus kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, pertanyaannya, ada dua kitab, yang satu mengatakan Yesus tidak disalib, yang datangnya 600 tahun kemudian, dan satu kitab yang menceritakan Yesus itu akan disalib, yang ditulisnya masih dalam kurun waktu zamannya Yesus, dan yang menulis adalah orang, murid-muridnya yang kenal dia. Ya,
Secara logika ya yang kita percaya adalah dia yang memang mengalami dan murid-muridnya yang menuliskannya, bukan yang datang kemudian gitu kan. Dan kita baca juga di dalam Matius 26 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Oke, toh? Yesus mengatakan Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ya, kalau kamu melawan itu ya berarti kamu melawan orang yang kamu katakan nabi. Padahal menurut ajaranmu nabi itu tidak bisa salah, tidak bisa bohong. Yang bohong kamu atau Yesus, itu aja pilihannya. Ya, terus. Dan apabila anak aku meninggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ayat 34. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Berarti orang-orang ini tahu Yesus itu mengaku dia Mesias. Hanya mereka pikir Mesias hidup selamanya gitu. Kok kamu mau mati gitu kan? Bagaimana mungkin kamu engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Mereka tidak tahu. Katanya menurut keyakinan kami Mesias tidak akan mati. Mereka tidak tahu bahwa Mesias yang disalibkan itu nanti akan bangkit dan hidup selama-lamanya gitu loh. Dipikir mereka udah hidup aja tanpa mengalami kematian, tapi ternyata tidak. Mesias datang, mati, disalibkan, sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Maksudnya Yesus ada di antara mereka itu hanya beberapa hari lagi kan, sebentar lagi mau disalib. Ya. Selama terang itu ada padamu, percayalah padanya. Dan sekarang juga selama Yesus belum datang sebagai hakim, lebih baik saudara-saudara percaya kepada dia karena sekarang dia juru selamat. Kalau dia datang nanti sudah terlambat karena datang sebagai hakim. Dan tidak akan menunjukkan belas kasihannya. Sebagai juru selamat sekarang inilah dia akan menunjukkan belas kasihan kepada kita. Bagaimanapun hidup kita, kalau kita kembali kepada dia, datang kepada dia, menerima dia, kita akan menerima pengampunan dosa dan kita akan menerima kehidupan kekal yang akan diberikan olehnya. Ya. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Ada terang kita tidak mau jalan dalam kegelapan, ya kita dalam kegelapan. Barang siapa berjalan kegelapan, ia tidak tahu akan kemana ia pergi. Iyalah. Kalau kita tidak mau terima Yesus dan kita berjalan dalam kegelapan, duga-duga ini, duga-duga itu, ya saudara tidak tahu kemana pergi. Kalau kami yang percaya pada Kristus, kita tahu kemana. Kita akan bersatu dengan Kristus dalam kemuliaan dengan Bapa. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Menjadi anak-anak yang maha terang itu. Agar menerima terang yang dari dia itu, kita juga akan menjadi makhluk-makhluk terang. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Itu. Terus? Dalam kerajaan Bapa mereka. Itulah, menjadi terang itu. Ikut ambil bagian dalam kemuliaan Allah. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Mengapa bersembunyi? Karena waktunya belum tiba. Dia disalibkan, dia melakukan. Sampai dia datang ke dunia itu sudah dijadwal oleh Allah sesuai dengan waktunya. Kalau waktunya belum datang, ya dia memang memaksa. Maka dia bersembunyi sampai dia tahu bahwa itu sudah waktunya untuk dia harus mulai melakukan semua yang direncanakan itu. Maka dikatakan dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, Ya, setelah genap waktunya. Terus? maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang Ya, perempuan. maka Allah mengutus firman-Nya, utusannya dulu barulah lahir. Tapi itu harus genap waktunya sesuai dengan yang direncanakan oleh
oleh Allah. Makanya sebelum waktunya dia disalibkan tepat seperti hari itu yang ditentukan Allah, maka dia bersembunyi dulu. Ya, saya kira untuk hari ini itulah saudara yang dapat saya sampaikan pada saudara-saudara. Semoga ini bermanfaat dan makin mengokoh iman saudara. Dan bagi saudara yang tidak percaya, saya undang saudara untuk menerima Yesus dan untuk percaya kepadanya, supaya saudara menemukan jalan keselamatan itu. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.